Perlu teman-teman sadar bahwa mayoritas trader forex ini gagal karena mereka nggak ngerti satu konsep penting di dalam trading ini. Hari ini, saya Arya, saya akan share ke teman-teman strategi untuk mencari high probability zone sehingga bisa ngebantu teman-teman untuk mendapatkan keputusan trading yang lebih tepat dan juga cerdas. Banyak banget nih teman-teman yang sharing sama saya kalau mereka ini udah pakai indikator A, udah pakai indikator B, udah pakai tools A, udah pakai tools B, tapi hasilnya masih sama aja, masih loss-loss juga, nggak berkembang, atau bahkan sampai masih tetap MC. Hal tersebut terjadi ternyata karena mereka ini nggak punya rules baku, mereka ini nggak punya strategi. Jadi mereka main asal entry aja. Apapun yang digambarin sama indikator, apapun yang digambar sama tools, mereka langsung entry aja tanpa punya variabel-variabel yang dipertimbangkan gitu. Jadi main follow buta aja tuh. Tools-toolsnya, indikator-indikator yang mereka gambarin itu langsung di follow aja, di entry aja. Nah itu dia yang bikin kenapa tradingannya nggak berkembang terus. Oke, kayak gini, kita langsung ke chart aja. Di komunitas NFC, kita ini punya tools yang namanya iZone. Nah, iZone ini fungsinya untuk menentukan area unfilled order, supply ataupun demand, buyer atau sell, ya, gitu. Nah, teman-teman yang bisa lihat di sini, ini di TradingView, aku lagi buka Euro USD, di sini iZone. Nah, ini iZone yang ngegambar kalau misalnya kita offin kan seperti ini. Kalau iZone-nya dinyalakan, dia akan tampil seperti ini. Dia kan ngegambar banyak zona ya, nggak hanya satu atau dua aja, tapi dia ngegambar banyak banget. Kalau misalnya kita kecilin tuh, zona yang digambar pun banyak. Nah, pertanyaannya, mana zona yang perlu kita ambil? Mana zona yang valid untuk kita ambil? Apakah yang atas? Apakah yang ini? Atau yang bawah ini? Nah, perlu kita ingat, di dalam komunitas NFC, kita ini punya strategi yang baku. Ya, yang pertama, teman-teman perlu tahu dulu tren. Di video sebelumnya kita udah bahas tuh beberapa rules yang perlu kita ikutin. Karena kalau misalnya kita nggak pakai rules tapi kita pakai iZone gitu ya, hasilnya tetap akan zong juga gitu. Misalnya semua area yang digambar sama iZone ini digambar atau kita entry semuanya, ya hasilnya nggak akan berkembang teman-teman. Karena fungsinya, balik lagi, kita perlu tahu fungsi dari indikator ataupun tools itu hanya sebagai alat bantu. Tetap kita sebagai trader, kita sebagai pilotnya, kita perlu mampu untuk memaksimalkan kinerja dari indikator atau tools yang kita pakai. Gitu. Jadi kita tetap perlu punya skills, kita tetap perlu punya kemampuan juga untuk menggunakan toolsnya dengan bijak dan juga cerdas. Dalam penggunaan iZone, kita bisa melihat zona yang memiliki probabilitas yang tinggi. Yang pertama, ada variabel EMA 9. Jadi kita bisa ngelihat tuh, kita ngefilter lagi mana area yang ada EMA 9-nya. Oke, kita ketemu nih di area yang supply zone yang ini. Ini ada EMA 9. EMA 9 ini ditampilkan dari indikator iZone juga gitu. Yang kedua, misalnya dia sudah ada dilewati dengan para EMA gitu ya. Ini ada EMA 100, ada EMA 200 di dalam zonanya. Nah, ini bagus untuk diambil. Oke, berarti sebagai seorang trader yang memiliki strategi yang baku, kita ngambil area ini gitu. Jadi kita nggak ngambil ini, kita nggak ngambil ini juga gitu. Oke, kita tinggal marking aja area sell di situ, kita sebagai seorang seller. Oke, kita misalnya next pair lagi. Nah, di sini kan iZone menggambarkan juga ya, ini ada 3 supply zone gitu ya, ada demand zone di bawah juga. Tapi karena di komunitas NFC kita pengen kita ngambil area atau zona yang di dalam areanya itu ada EMA 9-nya. Ternyata di GBP USD ini nggak ada. Ya udah, kita next aja, nggak perlu dipaksain. Tapi ini misalnya areanya bagus mas gitu. Misalnya ini areanya ini bagus nih mas, kita ambil nggak? Ya kalau misalnya tidak sesuai dengan rules yang kita punya ya di skip aja gitu. Kita libur dulu aja, kita wait and see lah gitu. Kita misalnya next lagi, ke next berikutnya, ke pair berikutnya. Di USD JPY, wah ini ada rally base rally. Ini areanya bagus nih, ada level on level bisa dibilang gitu ya. So teman-teman bisa ngambil area ini gitu. Nah di sini kebetulan ada demand zone, di sini juga ada EMA 9-nya juga. So good untuk diambil. Oke, kita refresh lagi nih ke materi yang sebelumnya. Kita bakalan bahas variabel-variabel apa aja yang menentukan area itu masuk ke dalam high probability zone atau tidak gitu. Nah yang pertama ya tentu yang paling utama kita perlu tahu, kita karena mau follow trend. Berarti kita perlu tahu dulu trennya itu seperti apa di dalam market tersebut dengan iTrend ya. Yang kedua, kita tambahin 1. Yang kedua ada area UFO digambar sama iZone ya. Yang ketiga ada EMA 9 nandain untuk memvalidasi area tersebut ini oke atau enggak. Itu ada EMA 9. Kita biasanya menggunakan EMA 9. Nah, sebetulnya dari 3 aspek ini aja, dari 3 variabel ini aja, ini kita bisa sudah menyebutnya ini area yang bagus gitu. Di USD JPY deh contohnya.
Ini ada area buy yang banyak sebetulnya. Ada A, ada B, ada C, dan ada ini gitu kan. Tapi di USD JPY kita lihat ada area demand zone yang ada EMA 9-nya itu di area ini gitu. So, yang perlu kita ambil adalah area demand zone yang ini, bukan yang atasnya gitu. Sebetulnya sesimpel itu aja. Yang penting kita sudah tahu rules-nya. Oke, aku dengan rules A, aku harus punya variabel A, B, C, D untuk menentukan di mana zona untuk aku masukkan. Nah, dari strategi tersebut, teman-teman bisa menghasilkan trading plan yang punya tingkat probabilitas yang bagus, gitu. Sebetulnya, variabel untuk menentukan area ini high probability atau enggak itu banyak banget, teman-teman. Cuman kita ngambil intinya dulu aja deh. Ada follow trend, ada area UFO digambarin sama Izone, ada EMA 9. Oke, bocoran. Kalau misalnya nambahin satu lagi, ada area namanya level on level. Contohnya kayak gimana, Mas? Nah, contohnya kayak gini. Di USD JPY ini ada area level on level. Dia ada rally, base, rally gitu. Nah, ini disebutnya rally on rally, level on level. Ada rally, base, rally gitu. Dia punya tingkat probabilitas yang jauh lebih oke. Tadi kita udah bahas yang high probability zone-nya. Nah, gimana yang bukan high probability zone? Kita tinggal ganti aja atau kita tinggal kebalikannya aja. Berarti area yang tidak high probability itu adalah area yang pertama. Tidak ada EMA 9-nya di dalam zona. Ini udah clear. Oh, ini berarti bukan area yang bagus untuk diambil. Karena kita pengen zona yang pengen kita ambil ini adalah yang ada EMA 9-nya. Yang kedua, kita absen pair aja deh. Kita mungkin dari atas ya. Kita dari atas. Di Euro USD, ini ada area bagus apa enggak? Wah, ini ada area sebetulnya bagus nih teman-teman. Oke, di Euro USD, ini kita marking dulu nih areanya ya. Ini ada area drop base drop, ada EMA 9 di dalamnya, which is good gitu. Tapi kita perlu make sure dulu trennya itu seperti apa. Oke, kita tinggal tambahin aja iTrend. Di dalam iTrend, kita masuk ke D1. Ternyata di D1 ini trennya unconfirmed, which is kita nggak ambil tren unconfirmed. Tapi area drop base dropnya bagus banget mas gitu. Sayang dong kalau misalnya nggak diambil, ya so be it gitu. Ya teman-teman tetap harus track to the rule gitu. Walaupun area tersebut bagus ada EMA 9-nya, tetapi balik lagi ke poin nomor 1, kita pengen ngambil tren. Kita harus ngikutin tren. Kalau trennya nggak searah sama kita, ya jangan kita ambil gitu. Jadi Euro USD gagal untuk entry, nggak entry itu. Gitu. Ya udah, jangan dipaksain gitu. Trade only what you see, not what you think gitu. Next ke pair selanjutnya. GBP USD, nggak ada area menarik. Ada area UFO tapi nggak ada EMA 9 di dalamnya. Berarti next. USD JPY yang tadi, GBP JPY gimana? Wah, GBP JPY ada nih, ada area EMA 9 di dalam zona ini. Ada rally base rally juga. Misalnya, kita coba validasi lagi. Oke, kita coba validasi. Nah, kita tinggal tambahin aja iTrend-nya. iTrend sebetulnya tidak perlu di... Oke, ini iTrend. Kita tinggal pindahin ke D1. Ternyata confirm up lagi. Oke, berarti di GBP JPY ya kita ambil. Nah, ini areanya bagus untuk diambil. Ada rally base rally-nya gitu. Nah, ini yang disebut untuk mencari area high probability atau enggak. Kayak tadi, ada contoh kasus yang dimana dia areanya bagus sebetulnya, ada EMA 9-nya, tapi trennya itu nggak sejalan atau dia unconfirmed gitu, jadi nggak diambil atau kita ngambil keputusan untuk libur dulu aja di pair tersebut. Kita tinggal next lagi ke pair selanjutnya. Kira-kira ada area apa enggak gitu. Kan kita bisa lihat. Oh, di Audo USD ini ada area supply zone, ada EMA 9-nya juga tuh. Oh, ini harusnya udah kesentuh ya gitu. Saya kita cek ternyata iTrend-nya misalnya di D1 ini gimana? Confirm, oh masih confirm down, berarti masih bagus untuk diambil mungkin untuk sentuhan kedua gitu. Itu bisa kita ambil lagi gitu. Jadi tetap kita strike to the rules aja. Walaupun ada area atau ada struktur yang bagus dan clear banget, misalnya teman-teman nemuin ada area yang misalnya rally, base rally gitu ya, yang clear banget. Teman-teman mencari dapat area yang kayak gini clear banget gitu. Ini kan area yang salah satu area makan kita ya sebetulnya. Tapi ternyata trennya ya unconfirmed. Ya perlu dihindarin gitu. Karena kita tidak boleh memaksakan sesuatu. Kita udah punya rules ya, kita straight to the rules aja gitu. Variabel-variabelnya banyak kok gitu. Selain dari trend, selain dari ada area UFO-nya, ada juga EMA 9-nya, kan teman-teman juga bisa melihat tuh kayak tadi. Kita bisa mencari ada area yang misalnya berada di sebelahnya ini areanya clear, sebelah kiri chart ini areanya clear gitu. Kita nggak mau lah area yang rame. Nah kayak gini kan ini areanya clear. Tapi misalnya mungkin kalau misalnya ada area rally base rally tapi di area sininya rame ya kita mungkin tidak ambil area di situ gitu. Terus juga mungkin ada banyak lah variabel-variabelnya bisa teman-teman pertimbangkan gitu. Oke, kita next pair lagi.
Di USD CAD, ini ada area drop base rally ya. Ini ada area drop base rally. Kita lihat dulu trendnya nih. Trendnya confirm up teman-teman. Berarti area ini valid untuk teman-teman ambil. Oke, kita marking lagi tuh. Nah, kan kita teman-teman udah jadi punya nih trading plan dari cuman memvalidasi kayak gitu aja. Nah, teman-teman jadi punya banyak kan trading plan akhirnya dengan hanya variabel yang kayak gitu aja. Gitu. Jadi bukan semuanya teman-teman entry ya. Ini ada area sell, teman-teman entry di sini, area buy, teman-teman entry di sini gitu. Yang pertama teman-teman bisa jadi overtrade dan juga overload gitu kan, itu nggak sehat jadinya buat tradingan kita. Dengan kita punya filter yang seperti ini, jadi teman-teman bisa lebih bijak lagi mencari area-area mana aja yang masuk ke dalam rules atau strategi tradingan teman-teman. Jadi teman-teman tradingnya bisa lebih terukur juga dari sisi risknya, teman-teman nggak overtrade juga gitu. Setelah tadi saya charting menggunakan iZone gitu ya, saya sudah menggunakan rules apa yang saya pakai, teman-teman di komunitas NFC pakai. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini worth it atau enggak strateginya diikutin? Jawabannya adalah backtest gitu. Saya punya data backtest, saya bisa liatin ke teman-teman. Ini adalah data backtest menggunakan only variabel-variabel yang tadi saya sebutin ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini ada formasinya, ya formasi kayak rally base rally, drop base drop, rally base drop, drop base rally, standar. Ada iZone atau tidaknya? Ya, saya semuanya pakai iZone. iTrend, tadi kita ngomongin trend menggunakan iTrend. Di iTrend tersebut itu ada confirm atau unconfirm, atau confirm yes, expired yes, atau expirednya no. Terus ada trend 4 EMA. Nah ini beberapa variabel ini juga di video sebelumnya sudah dibahas gitu. Dan ada EMA 9-nya atau enggak. Mostly semua trading charting yang di sini ini menggunakan EMA 9 semua. Ini sudah area backtest, sudah saya compile datanya, sudah saya kumpulkan datanya dan ngedapetin total itu ada 644 transaksi selama 1 tahun. Wah, jadi kan banyak banget tuh. Dengan akumulasi TP1, TP2, TP3-nya 454R. Jadi teman-teman, dengan hanya variabel trend, variabel EMA 9, dan ada area UFO yang digambar iZone aja, dalam 1 tahun, teman-teman bisa dapetin 454 reward dari semua trading plan yang udah teman-teman buat, gitu. Oke, di sini teman-teman bisa cek deh. Ini banyak ya pairnya, dan pairnya sangat-sangat variatif gitu dari berbagai macam posisi. Di sini iZone-nya udah pasti yes. Fungsinya dari backtest ini adalah memberikan confidence kepada diri kita. Misalnya, teman-teman dapetin nih strateginya. Saya sudah deliver. Oh, ini loh strategi yang saya pakai. Oh, ini loh strategi yang saya gunakan. Tetapi, yang saya deliver ini hanyalah ilmunya aja. Yang saya deliver ini adalah rules-nya aja atau strateginya aja. Tapi, dengan backtest, teman-teman bisa ngebangun confidence. Confidence yang saya miliki, confidence yang Mas Duen Anggara miliki, tentu pasti tidak akan terdeliver ke teman-teman. Maka dari itu, teman-teman butuh backtest untuk teman-teman bisa menaikkan tingkat confidence-nya sebelum masuk ke dalam live market. Kebanyakan orang ini kan males ya dalam backtest gitu ya. Capek mas gitu. Capek mas ngumpulin data, ngapain gitu kan. Nah, tapi sebetulnya ini tuh jadi penting banget pada akhirnya karena teman-teman perlu tahu dulu seberapa worth it sih. Seberapa nyaman teman-teman menggunakan strategi ini. Ya, nggak semua orang ini akan nyaman dengan strategi yang misalnya dia pelajari gitu ya. Misalnya, saya ketemu strategi A. Ternyata saya nggak nyaman di strategi A. Ya udah, dengan seperti itu saya sudah tes, saya bisa pindah ke strategi B. Dan berikutnya. Nah, selain itu juga, backtest juga bisa ngebikin confidence saya menjadi naik. Dengan saya backtest, saya tahu nih, 1 tahun ini saya misalnya dapetin angka berapa untuk reward saya. Atau saya bisa lihat performanya ini seperti apa. Kalau misalnya kita ngambil variabel-variabel seperti ini, dalam 1 tahun ini, apa yang akan saya dapatkan hasilnya. Gitu. Dengan hal tersebut, saya jadi tahu, itu meningkatkan confidence saya atau tingkat kepercayaan diri saya dalam trading. Gitu. Selain itu juga saya jadi tahu behavior market itu seperti apa. Karena perlu teman-teman sadar bahwa setiap pair, setiap currency punya behaviornya masing-masing. Beda-beda tuh. Nggak bisa teman-teman samain. Misalnya GBP CAD sama AUD CAD. Ini behaviornya beda, behavior marketnya beda. Nah, dengan backtest, teman-teman jadi tahu, teman-teman jadi kenal behavior market di pair-pair tersebut ini seperti apa aja.
Nah, dengan dari situ, teman-teman sebagai seorang trader yang cerdas dan juga bijak, teman-teman bisa nih memodifikasi keputusan-keputusan gitu. Ternyata di PRGBPCAD variabel ABCD ini worth it banget. Tapi ternyata kalau misalnya variabel ABCD ini diterapin di Audit GPY ini nggak worth it gitu. Jadi bisa ngambil area variabel-variabel lain yang teman-teman temuin ketika proses dalam backtest tersebut. Jadi udah nangkep ya pentingnya backtest itu untuk apa gitu. Selain teman-teman untuk membuktikan strategi ini worth it atau enggak digunakan dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman juga bisa dapetin feels confidence-nya di dalam diri teman-teman. Nah, itu penting banget. Pertama, untuk ngejaga ekspektasi. Kita ini punya sisi psikologis yang memang perlu dijaga sebagai seorang trader. Karena kita balik lagi tahu, sisi psikologis ini adalah porsi yang paling gede banget yang menjadi masalah kebanyakan trader gitu. Nah, dengan backtest, teman-teman bisa nih ningkatin confidence-nya. Jadi, teman-teman nggak was-was lagi. Teman-teman nggak nebak-nebak lagi. Teman-teman nggak memperkirakan lagi hasilnya seperti apa gitu. Yang kedua, teman-teman jadi tahu behavior market itu seperti apa, karena masing-masing pair tadi balik lagi beda-beda cara penanganannya gitu. Jadi dari situ aja udah banyak banget nih manfaatnya. Misalnya kendalanya nggak punya waktu mas untuk backtest Sabtu Minggu, pakai aja waktunya yang ada. Nggak perlu harus 1 hari kelar kok, nggak perlu 1 hari selesai kok gitu. Teman-teman cicil aja. Oke, aku udah komitmen ada 28 pair forex, aku backtest satu per satu pair selama 1 tahun dan nanti aku compile datanya, jadi aku tahu. Dengan backtest teman-teman bisa nanti ngambil kesimpulannya nih. Mana pair apa aja yang worth it menggunakan strategi ini dan pair apa aja yang sebetulnya kurang works menggunakan strategi ini. Jadi backtest ya. Kayak misalnya backtest di sini. Oke, berarti dari hanya 600-an transaksi aja saya dapat 454 reward selama 1 tahun dari beberapa pair yang sudah menggunakan variabel UFO, trend, dan juga MA9 gitu. Untuk mencari high probability zone, teman-teman perlu patuh, teman-teman perlu ngikutin strategi apa yang teman-teman pelajarin gitu. Di komunitas NFC kita pakai trend. Kedua, ada area UFO yang digambar dengan iZone. Yang ketiga, teman-teman cari area UFO yang ada MA9-nya. That's it. Gitu. Yang selanjutnya, untuk menentukan strategi ini nih worth it atau enggak, teman-teman harus lakukan backtest. Kenapa backtest penting? Tadi, meningkatkan confidence kita. Yang kedua, teman-teman jadi kenal dengan market forex ini masing-masing ini seperti apa aja behaviornya. Yang ketiga, teman-teman bisa mengambil kesimpulan apakah strategi ini cocok untuk di pair apa aja atau nggak cocoknya di pair apa aja. Nah, itu kan jadi menarik nanti tradingnya. Teman-teman jadi punya trading yang lebih jelas lagi. Oke, dengan strategi ini, aku harus trading di pair ini. Tapi nggak bisa trading di pair ini karena hasilnya kurang maksimal. Misalnya kan seperti itu. Gitu. Jadi, untuk menentukan strategi itu worth it apa enggak, bukan hanya dari 1 atau 2 atau mungkin 10 transaksi aja. Tapi teman-teman perlu punya ratusan transaksi. Kayak tadi ya, aku ada 600 transaksi untuk menentukan gimana hasilnya selama 1 tahun. Gitu. Kalau dari teman-teman gimana? Ada strategi lain nggak? Boleh share di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga ke channel NFC Forex TV, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. See you on the next video.